Puji Tuhan, kita sudah memuji menyembah Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita pada saat ini. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal 15, kita akan membaca ayatnya yang ketiga, mulai ayat 3 dan ayat sampai dengan ayat yang ke-8. 1 Korintus pasal 15 mulai ayat 3 sampai dengan ayat 8. Kita menghormati pembacaan firman Allah ini. Saya memulai dalam ayat 3, kita bergantian sampai ayat yang ke-8. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat 4, 2, 3. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada 12 muridnya, 6. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, 8. Puji Tuhan, silakan kita duduk. Di dalam ayat ini menjelaskan dengan begitu akurat, begitu terperinci mengenai kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayat yang kita baca tadi, memang Tuhan Yesus, dia sudah mati dan dia mati. Tapi dikatakan dia bangkit pada hari yang ketiga. Dijelaskan di sini bahwa setelah dia bangkit pada hari yang ketiga itu, dia menampakkan diri kepada Kefas. Kefas itu atau si Petrus. Lalu seterusnya dia menampakkan diri kepada rasul-rasul, kepada 11 murid-muridnya. Lalu dikatakan lagi dalam ayat 6, maka dia juga menampakkan diri kepada 500 saudara sekaligus. Lalu dia menampakkan diri juga kepada Yakobus. Lalu yang terakhir kali disebut di sini, dia menampakkan diri kepada Saulus yang penjahat tadinya mengejar dan mau membunuh orang-orang Kristen pada waktu itu, tetapi Tuhan mencegat dia waktu perjalanan menuju ke Damsyik. Di situ Tuhan Yesus berkata kepada si Saulus ini, bahwa mengapa engkau mengejar dan membunuh orang-orang yang menjadi percaya kepada Tuhan. Lalu di situ saudara, dia menjadi buta. Dan akhirnya cerita pendeknya dia percaya Yesus, dia bertobat. Dan dia lepaskan semua segala kejahatannya. Dan dia diampuni, lalu dia menjadi rasul yang dipakai oleh Tuhan pada waktu itu. Dia menjelaskan secara terperinci di sini, orang-orang yang sudah melihat pada waktu Yesus bangkit. Kalau di dalam Injil lain disebutkan hanya beberapa orang saja, tapi dalam ayat ini begitu jelas sampai ada 500 orang lebih ikut menyaksikan pada waktu Yesus dia bangkit dari antara orang mati. Kenapa di dalam ayat ini dijelaskan dengan begitu terperinci tentang orang-orang yang menyaksikan sendiri tentang kebangkitan daripada Tuhan. Karena apa? Karena memang iblis sama sekali tidak suka, tidak mau kebangkitan Yesus itu. Kalau itu terjadi, maka itu menjadi malapetaka besar bagi iblis.
Ya, iblis itu akan menjadi malu. Iblis itu akan terkecoh. Iblis itu, ya. Nah, saudara-saudara, jadi pada waktu itu, iblis berusaha agar supaya jangan sampai Yesus bangkit. Di dalam Matius pasal 27, di situ imam-imam orang-orang Yahudi dengan orang-orang Farisi dan orang-orang terkemuka yang ada di Yerusalem. Mereka datang menghadap kepada Gubernur Pilatus. Mohon supaya dia akan mengirim prajurit-prajurit yang baik untuk pergi menjaga kuburan itu. Sebab kami pernah mendengar pada hari yang ketiga dia akan dibangkitkan. Tolong jaga kuburan Tuhan Yesus. Jangan-jangan murid-murid akan mencurinya, membawa dia di satu tempat, lalu mereka publikasikan bahwa Yesus itu sudah bangkit. Sampai seperti itu mereka mengatakan. Sebab mereka berkata begini, pada waktu saja Yesus dia mati di atas Golgota, sudah menggemparkan begitu banyak orang di seluruh kota Yerusalem dan sekitarnya. Waktu itu disebutkan jam 12 siang terjadi kegelapan yang belum pernah terjadi siang hari. Lalu saat itu disebutkan terjadi gempa bumi yang begitu besar. Lalu kubur-kubur daripada orang-orang mati terbelah. Bukit-bukit di sekitar itu terbelah. Pada waktu Yesus dia mati di atas bukit Golgota. Itu sudah sangat menghebohkan. Itu sudah sangat menggemparkan. Sampai disebut dalam Alkitab seorang perwira yang memimpin prajurit-prajurit di Golgota. Dia berkata, sungguh benar dia adalah anak Allah. Sampai seperti itu. Jadi mereka berusaha, mereka katakan begini, pada waktu saja kematiannya sudah sangat menggemparkan kota Yerusalem dan sekitarnya. Nanti apalagi kalau dia bangkit dari antara orang mati, akan lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi, menjadi kegemparan yang luar biasa. Maka itu sebabnya mereka minta supaya kubur itu dijaga oleh prajurit-prajurit. Lalu mereka memeteraikan kubur. Itu ada batu yang besar, itu sudah diangkat, lalu digeser persis di lubang tempat di goa itu. Dan memerlukan banyak orang untuk bisa menggeser batu yang besar itu, menutup goa tempat Yesus dikuburkan. Tidak sampai di situ, mereka itu memeterai itu batu besar penutup goa itu. Artinya tidak ada seorang pun yang berani mengorek, ya, dekat-dekat pun mereka tidak boleh. Karena sudah dimeterai atas nama pemerintahan Romawi. Tetapi saudara-saudara kita lihat pada hari yang ketiga. Maka di situ disebutkan, maka turunlah malaikat dari surga. Dia menggulingkan batu yang begitu besar. Haleluya. Dan pada saat itu juga Yesus bangkit dari antara orang mati. Tidak ada yang mampu menahan kebangkitannya. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Maut dia telah kalahkan. Iblis tercengang-cengang. Kematiannya sudah mempermalukan iblis. Apalagi kebangkitan dari Tuhan. Paulus mengatakan sudah diperlihatkan murid-muridnya. Kefas, Petrus, Yakobus dan 500 orang lebih. Saya sendiri juga menyaksikan benar-benar dia bangkit. Sebab iblis tidak suka kebangkitan Yesus itu diketahui oleh orang. Dipublikasikan apalagi. Kenapa saudara? Iblis tidak suka
akan kebangkitan dari Tuhan Yesus. Pertama kita akan lihat di dalam Alkitab. Di dalam kitab Wahyu pasalnya yang pertama, di situ ditulis dalam ayatnya yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Ini sebabnya iblis itu marah. Sehingga kalau bisa kebangkitan Yesus itu tidak bisa dipublikasikan. Lalu dikatakan dalam ayat 17 Wahyu 1. Ketika aku melihat dia, Rasul Yohanes di Patmos melihat Yesus yang sudah bangkit itu, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya, luar biasa. Rasul Yohanes waktu melihat Yesus itu, luar biasa. Dia tersungkur dan dia seperti sudah mau mati. Karena tidak tahan melihat kemuliaan yang ada di dalam Yesus Kristus. Tapi Tuhan berkata, menjamah dia. Dia katakan, akulah yang awal dan akulah yang akhir. Itulah Tuhan kita. Tidak ada siapapun, ya manusia, pemimpin agama sehebat apapun, nabi apapun yang berani menyebutkan dia adalah dari awal dan yang sampai kepada akhir. Cuma Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Lalu dikatakan dalam ayat ini bahwa aku awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati. Betul, aku sudah mati. Aku sudah disalib, aku sudah mati, aku sudah dikuburkan. Tapi dalam ayat ini mengatakan, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Apa artinya, saudara? Sebelum Yesus datang ke dunia dan mati dan bangkit, itu kerajaan maut dan alam maut itu digenggam, dipegang, dikuasai oleh si iblis ini. Jadi kalau orang mati zaman sebelum Kristus, tidak akan ada pengampunan. Kecuali ada orang-orang tertentu seperti nabi-nabi yang dipilih oleh Tuhan. Tapi lain dari itu, kalau orang mati, apalagi dia ada di dalam dosa, hidup dalam kejahatan, pada waktu orang itu mati, jiwa rohnya itu akan dijemput oleh malaikat maut, lalu dia akan membawa mereka ke namanya kerajaan maut. Di dalam kerajaan maut itulah mereka disimpan seperti dalam Lukas 16 kemarin, bagaimana si orang yang kaya raya itu waktu dia mati, lalu dia dijemput oleh malaikat maut, lalu dia dibawa kepada kerajaan maut itu. Iblislah yang berkuasa pada waktu itu. Jadi semua orang yang mati di dalam dosa dan kejahatan, maka jiwa roh mereka dibawa ke Hades, ditampung di kerajaan maut, menunggu nanti hari kebangkitan yang kedua, di mana Allah menghakimi mereka untuk dimasukkan ke dalam neraka yang kekal sampai selama-lamanya. Tetapi pada waktu Yesus dia mati, dia mengalahkan segala kekuatan daripada iblis. Lalu di dalam alam roh, dia datang kepada iblis. Hei iblis, selama ini engkau yang memegang kunci kerajaan maut, yang membuat orang-orang kalau mati, engkau masukkan dia di dalam kerajaan maut itu. Tapi sekarang aku mati untuk menebus dosa umat manusia. Darahku sudah tercurah untuk menebus mereka dari segala kejahatan dan dosa mereka. Dan lihatlah aku hidup. Engkau tidak berhak memegang lagi kunci kerajaan maut. Sebab aku inilah jalan, aku inilah kebenaran, aku inilah kehidupan. Tidak ada seorang yang akan masuk ke sorga tanpa melalui aku. Haleluya. Iblis tidak berdaya.
kunci direbut oleh Tuhan Yesus. Maka mulai dari situ saudara, siapa yang percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dia percaya, dia bertobat, dia menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh, maka iblis waktu dia mati tidak berhak lagi membawa dia ke dalam alam maut itu, kepada kerajaan maut itu. Tetapi saudara, ada malaikat Allah akan menjemput orang yang mati dalam Tuhan, membawanya ke Firdaus, tempat sementara orang-orang percaya kepada Tuhan kalau dia mati. Makanya saudara, sebetulnya kematian tidak usah kita takut. Karena apa? Kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, mati detik ini, minggu ini, hari ini, kapanpun. Sebab apa? Kalau kita sungguh-sungguh, kerajaan maut sudah tidak berhak atas kita. Yang berhak atas kita, yaitulah keselamatan. Dan kalau kita mati sekalipun, kita tidak usah khawatir sebab kita akan dibawa ke Firdaus. Seperti Lazarus, dia dihiburkan melalui Abraham di Firdaus. Jadi ada dua alam yang berbeda. Hades, tempat siksaan sementara. Dan ada Firdaus, tempat senang yang sudah sangat indah. Tapi itu pun cuma sementara. Menunggu sangkakala Allah berbunyi nanti, lalu orang percaya dalam Tuhan dibangkitkan, yang hidup diobakan, lalu mereka akan masuk di dalam kerajaan Allah, kota Yerusalem baru. Haleluya. Tapi dalam Wahyu pasalnya yang ke-20, orang yang tidak percaya, orang yang tidak bertobat, saudara-saudara, mereka akan dibangkitkan, lalu mereka akan dihukum, dilemparkan ke dalam api neraka yang kekal sampai selama-lamanya. Pengorbanan Tuhan buat saya dan saudara tidak gampang, saudara-saudara. Sebab tidak ada satupun, malaikat sekalipun, yang berani merebut kunci alam maut. Cuman ada satu oknum yang bisa merebut kunci alam maut dari iblis. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bisa bayangkan kalau itu masih tetap dalam genggaman iblis, kita akan mati. Kita dibawa ke Hades, tempat penyiksaan neraka. Belum asli tapi sudah menyiksa luar biasa. Jadi Yesus itu sangat baik buat saya dan saudara. Amin. Luar biasa saudara. Dia rebut itu. Engkau tidak berhak, iblis. Aku sudah datang. Aku sudah memberikan nyawaku. Aku sudah membayar lunas. Maka aku ambil. Karena di dalam aku ada jalan yang benar. Ada jalan kehidupan yang membawa mereka kepada keselamatan. Itu sebabnya iblis itu tidak suka. Lalu dikatakan dalam ayat itu, dikatakan, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Sudah dipegang. Jadi Tuhan lihat, kalau ada orang percaya yang dipanggil Tuhan, karena memang sudah waktunya dia harus mati. Oh puji Tuhan, haleluya. Kerajaan maut bukan tempat kita, tapi tempat kita adalah Firdaus. Amin. Haleluya. Jadi saudara, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita melihat dalam Alkitab, dalam 1 Petrus pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ketiga, dan ayat yang keempat. 1 Petrus 1, ayat 3 mulai berkata begini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Kebangkitan Yesus tidak hanya merebut kunci alam maut itu, tapi dalam ayat ini dikatakan kebangkitan Yesus Kristus, dikatakan dalam ayat ini bahwa oleh kasih karunia-Nya rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali dari kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Sebab sebelum kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
Kita hidup dalam kematian rohani. Kematian rohani. Karena salah kita, dosa kita. Jadi secara rohani kita itu hidup rohani mati. Hidup dalam dosa, hidup dalam kejahatan, tidak ada pengampunan. Tetapi oleh karena kematian dan kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, sehingga dari karyanya ini, maka ada jalan bagi kita yang percaya kepada Tuhan, dilahirkan kembali. Ya, dilahirkan kembali segala dosa, dosa kejahatan yang mematikan itu, yang membawa kita kepada kebinasaan, itu ditinggalkan. Dosa kita diampuni oleh sebab kita percaya kepada Tuhan Yesus, lalu kita dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali menjadi milik dari Tuhan atau menjadi anak dari Tuhan. Satu waktu Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus waktu malam. Dia ingin menanyakan tentang keselamatan. Apa kata daripada Tuhan Yesus? Kalau engkau ingin masuk dalam kerajaan sorga, maka engkau harus dilahirkan baru. Engkau harus dilahirkan dalam air dan dalam roh. Lalu Nikodemus, guru besar Yahudi, dia tidak mengerti. Mana bisa sudah segede begini aku akan masuk ke rahim ibu lalu dilahirkan. Tidak mungkin. Tapi Yesus berkata, barang siapa yang tidak dilahirkan dalam air dan roh, dia tidak akan mewarisi kerajaan sorga. Dilahirkan kembali. Kita hidup dalam dosa. Kita hidup dalam kematian rohani. Tapi pada saat kita percaya kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, maka kita dilahirkan kembali kehidupan kita. Yang istilahnya kita lahir baru. Nah, kelahiran baru itu kita baca dalam 1 Petrus 1 ini, itu adalah karya dari penebusan atas kematiannya dan karya kebangkitannya dari antara orang mati. Kita tidak pernah dilahirkan kembali. Kita tidak pernah dilahirkan baru tanpa kematian dan kebangkitan daripada Tuhan. Artinya sampai kapanpun kita tetap hidup di dalam dosa, sampai kapanpun kita akan hidup di dalam kejahatan, tidak ada pengampunan, sampai kita masuk di dalam neraka yang kekal sampai selama-lamanya. Lalu hebat sekali dikatakan di sini. Dalam 1 Petrus di sini dikatakan bahwa dia itu menyediakan mereka yang lahir baru. Yang lahir baru dalam Yesus Kristus, meninggalkan dosa dan kejahatannya, lalu berpindah kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Di dunia ini saudara, pengharapan akan dunia ini terbatas, dan pengharapan kepada dunia ini saudara tidak menjamin kehidupan kita. Ya, tidak menjamin di dunia ini apalagi ke surga. Tapi Tuhan sediakan bagi mereka yang telah lahir baru di dalam Tuhan. Dikatakan dalam ayat ini kita menerima suatu hidup yang penuh pengharapan. Haleluya. Lalu yang kedua dikatakan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Dunia seindah apapun, rumah, mobil, kekayaan sebanyak apapun, itu semua akan binasa. Dalam 2 Petrus pasal 3 disebutkan, maka api akan turun dan menghanguskan semua apa yang ada di muka bumi ini. Karena apa yang di muka bumi ini itu tidak kekal, artinya dia akan binasa. Tapi kita akan menerima tempat yang tidak akan binasa. Tempat yang sudah indah, sudah menyenangkan, penuh keindahan dan kemuliaan. Dan di situ dikatakan bahwa itu kekal sampai selama-lamanya. Kerajaan Allah tidak akan tergoncangkan. Dalam Alkitab dikatakan dalam Ibrani 12. Tidak tergoncangkan. Jadi luar biasa sekali tempat yang disediakan Allah bagi kita. Dan yang tidak dapat cemar. Tidak ada kekotoran di dalamnya. Tidak ada hal-hal yang najis yang ada di sana. Oh, luar biasa. Yang ada adalah kesucian, yang ada adalah kebenaran, dan yang tidak dapat layu. Ya, dunia ini bisa layu,
apapun, manusia pun bisa jadi layu. Artinya tidaklah kekal adanya. Tetapi kerajaan Allah yang disediakan oleh Tuhan itu tidak akan pernah layu. Artinya dia itu kekal sampai selama-lamanya. Lalu disebutkan dalam ayat ini bahwa itu tersimpan di sorga bagi kamu, bagi saya dan saudara-saudara. Yaitu apa, saudara? Yang penuh pengharapan itulah tempat kediaman. Lalu kita punya tempat itu, tempat yang kekal. Lalu tempat itu tidak ada kecemaran dan tidak akan layu. Itu masih tersimpan di surga. Ini yang kita kejar. Ya, ini yang kita usahakan. Ini janji Tuhan. Kita akan mendapatkan ini surga yang mulia. Yang Allah sudah janjikan. Memang masih tersimpan di surga. Tapi itu sudah disediakan oleh Allah bagi saya dan saudara-saudara. Tinggal bagaimana kita berusaha untuk bisa mendapatkan itu. Sehingga pada waktu kita mati, betul-betul janji ini tergenapi di dalam kehidupan saya dan saudara. Yesus dia mati dan dia bangkit untuk apa? Membuat kita ada kelahiran baru. Membuat kita bisa bersekutu dengan Tuhan, diterima oleh Tuhan, menyenangkan hidup kita kepada Tuhan. Itu luar biasa sekali. Itu karena karya kematian dan kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus. Lalu saudara, kita melihat di dalam Alkitab kenapa iblis sangat tidak suka akan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Karena di dalam Alkitab saudara ditulis, kita akan lihat di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang kepada satu orang manusia itu Adam, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang itulah Yesus. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. 23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Yesus itu bangkit dari antara orang mati sebagai yang terutama. Dikatakan sebagai yang sulung, yang mula-mula. Bangkit dari antara orang mati. Ada golongan orang Yahudi yang beragama Yahudi namanya golongan Saduki. Mereka itu tidak percaya ada kebangkitan. Dan ini juga saudara, banyak sekali orang yang tidak percaya. Kematian saja mereka tidak akui, apalagi kebangkitannya. Di Indonesia beredar yang namanya Injil Barnabas. Saya baca itu, lalu di situ disebutkan bahwa Yesus yang mati disalib bukan Yesus katanya. Apalagi Yesus tidak pernah dibangkitkan. Dan itu disebarluaskan di mana-mana. Ya, itu sengaja dibuat itu supaya untuk membuat orang-orang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi seperti yang kita sudah baca tadi, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sampai 500 orang lebih, sampai kepada Yakobus, sampai kepada Paulus. Oh, banyak lagi saudara-saudara. Waktu Yesus naik ke surga, apalagi banyak sekali orang yang menyaksikan waktu di Bukit Zaitun. Nah, kita lihat di sini, Yesus dia itu bangkit sebagai buah sulung yang terutama dari kebangkitan-kebangkitan yang menyusul nanti. Yesuslah buah sulung kebangkitan. Jadi kalau Yesus itu dialah yang terutama bangkit, dialah yang terutama atau yang mula-mula bangkit dari antara orang mati, maka setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka
pasti tidak diragukan lagi, yang mati di dalam Tuhan itu pasti bangkit menyusul kebangkitan dari Tuhan Yesus. Dengan kata lain, Yesus bangkit dari orang mati, dia memproklamirkan kepada orang, lihatlah aku sudah bangkit dari antara orang mati, dan kapanpun kamu dipanggil Tuhan, kapanpun kamu akan mati, jangan khawatir, kamu juga nanti akan menyusul, kamu akan dibangkitkan pada waktu Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Ini berita saudara luar biasa sekali. Bagaimana saudara iblis itu membawa manusia untuk tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada kematian, apalagi kebangkitannya. Karena inilah jalan yang disediakan oleh Tuhan. Itu sebabnya kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-51 dan 53, di situ jelas sekali disebutkan di dalam Alkitab berkata demikian. Mulai ayatnya yang ke-51, 51, berkata demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ini yang kita lihat. Ada rahasia yang perlu saya dan saudara tahu. Kalau sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, didahului dengan kedatangannya para malaikat-malaikat Allah ikut turun, tidak langsung ke bumi, tapi mereka ada di awan-awan. Lalu mereka membunyikan sangkakala terakhir atau nafiri yang terakhir, maka disitulah akan terjadi, maka kita semua yang masih hidup diubah. Dalam sekejap, kalau saudara mungkin melihat ada film-film Kristen yang suka beredar di YouTube, di situ ada orang yang sementara di mobil tiba-tiba hilang, ada yang di dalam rumah bisa dia hilang, ada yang di pesawat, ada yang sedang bekerja tiba-tiba hilang, ya, ada suami istri yang istrinya tidak ada, semua ditinggalkan pakaian, cincin dan sebagainya, lalu suaminya tertinggal. Ada, saya lihat di satu film, sementara pendeta berkhotbah, ada banyak orang di sekeliling itu. Tiba-tiba pendeta dan beberapa orang dan berapa anak-anak langsung lenyap. Lalu mereka mencari di mana pendeta, di mana anak saya, di mana istri saya. Lalu mereka sadar bahwa ini adalah waktu kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Dia datang. Tubuh ini Alkitab katakan tidak dapat masuk ke surga. Terdiri dari darah daging yang berdosa. Jadi waktu Tuhan datang, kalau kita masih hidup, dengan sekejap mata, diobahkan. Diobahkan dengan sekejap. Apakah kita di jalan, apakah kita itu di mana saja, sekejap akan berubah. Makanya di dalam Injil Matius, di situ dikatakan begini. Pada waktu dia datang kali yang kedua, ada dua orang sedang di ladang. Lalu satu diangkat, satu ditinggalkan. Dua orang sedang mengisar ya gandum, satu diangkat dan satu ditinggalkan. Dua orang yang sedang lagi tidur, maka satu diangkat dan yang satu ditinggalkan. Itulah hari kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Saudara-saudara, dia datang dengan ada tanda yang diberikan. Itu bunyi sangkakala. Ini tidak semua orang yang bisa akan mendengar itu. Apalagi mereka yang hidupnya jauh, mereka tidak percaya, mereka tidak bertobat. Tapi orang-orang yang dekat dengan Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dengan darahnya yang mahal, sangkakala berbunyi, bukannya takut, tetapi bersukacita. Haleluya. Sebab apa? Itu hari yang mulia.
sudah dinyatakan oleh Tuhan. Saudara-saudara, saya pernah melihat di dalam satu film, saudara. Di situ lihat bahwa kedatangan Tuhan, lalu di atas awan dikelilingi para malaikat Allah. Lalu orang-orang di bumi ini ya dengan pakaian putih, dengan tangan yang terangkat seperti ini. Lalu naik berjumpa dengan Tuhan yang ada di awan-awan. Waktu saya lihat merinding, saudara. Aduh, Tuhan, saya ingin sekali hari itu saya ada di situ. Saya ikut terangkat dalam kemuliaan dari Tuhan. Dan saudara bisa dibayangkan kalau sampai orang tidak diangkat berarti dia tertinggal. Nah, kalau dia ditinggal, saudara, dalam Wahyu 12 di situ disebutkan ada gereja Tuhan yang sempurna. Tuhan akan singkirkan mereka selama 3,5 tahun. Lalu saat itu antikris itu masuk menguasai akan dunia ini. Dan pada waktu antikris menguasai dunia, tapi orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan sudah diangkat oleh Tuhan lebih dulu. Amin. Haleluya. Jangan sampai kita menjadi seperti tadi disebutkan 5 anak darah yang bodoh. Waktu antikris melihat bahwa orang percaya sudah diangkat dalam kemuliaan, dia marah, dia berbalik. Ternyata masih banyak orang Kristen yang masih tertinggal, yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang tidak ada lahir baru, yang tidak bertobat kepada Tuhan. Dia datang dan mulai disitulah dia akan memberikan aniaya, siksaan yang luar biasa. Dia akan datang dan berkata, engkau mengikut Yesusmu, aku akan aniaya engkau. Tapi kalau engkau menolak Yesusmu, maka kami akan cap engkau 666 di meterai. Sekarang angka 66 itu sudah bukan rahasia lagi. Heran. Bahkan banyak orang Eropa, Amerika, saya suka lihat, saudara TV, kayak seneng sekali pakai angka 66. Astaga, itu angka antikris, angka daripada iblis. Dianggap seperti mainan seperti itu. Ada mobil dengan angka 66, ada nomor mobil angka 66, bangga dengan angka itu. Ini saudara kita lihat, iblis itu memang sangat licik, saudara. Mereka tidak tahu itu angka antikris, di mana antikris akan menguasai ini seluruh dunia ini. Dan semua milik kita pun akan diambil, dirampas oleh iblis. Tapi kita tidak takut karena kita ada dalam kemuliaan dari Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, saudara-saudara sekalian, kita dibangkitkan pada waktu itu. Dan orang yang disebut dalam ayat ini yang sudah mati duluan. Sudah mati, berapa waktu lalu sudah mati. Lalu dibangkitkan lebih dulu seperti ayat yang kita baca. Lalu mereka bangkit, tapi mereka itu langsung diberikan tubuh kemuliaan. Tubuh seperti kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah itu, lalu mereka tanpa didorong, tanpa memakai kendaraan, mereka langsung terangkat. Karena Roh Kuduslah yang mengangkat mereka berjumpa dengan Tuhan di awan-awan. Yesus buah sulung kebangkitan. Jadi kalau Yesus dia bangkit dari antara orang mati, jangan takut yang namanya kematian. Kita mati hari ini, mati besok, tidak masalah, tidak perlu urusan. Sebab kita yakin saudara-saudara, kalau kita mati di dalam Tuhan, apa yang terjadi? Oh haleluya, kita akan menunggu hari yang ditentukan Allah. Bahwa kita akan lihat, kita akan dibangkitkan. Dan kalau yang hidup waktu itu diobahkan, lalu berjumpa dengan Tuhan di awan-awan. Maka itu sebabnya, di dalam Wahyu pasalnya yang ke-14, di situ dikatakan begini firman Tuhan, ayat 13 kalau saya tidak salah, berbahagialah orang yang mati dan yang mati di dalam Tuhan. Karena apa? Karena mereka beristirahat dari segala jerih lelah mereka. Berbahagia orang yang mati dalam Tuhan. Berhenti dari segala kesibukan di dunia. Tapi ingat, yang mati di dalam Tuhan. Saya ikuti kemarin saudara, setiap hari 300.000 orang yang meninggal di dunia ini. Dan yang lahir sekitar 150 ribuan setiap hari. Waktu saya lihat itu, aduh,
Saban hari 300 ribu lebih, kurang lebih orang yang mati. Berapa di antara mereka yang mati di dalam Tuhan? Mungkin cuma dihitung. Kita lihat penglihatan yang dilihat oleh ibu kemarin, jutaan orang berjalan menuju ke satu tempat, tapi ujungnya jurang, api kekal neraka. Dan cuma 3 orang yang ada bersama dia ikut. Lalu dikatakan, ibu ini menangis, Tuhan kenapa sampai seperti ini? Jawab Tuhan, itu sebabnya engkau pergi, beritakanlah kedatanganku sudah sangat dekat. Segeralah bersiap-siap, waktu kedatanganku sudah dekat. Itu pertanda bagi saya dan saudara, mempersiapkan diri kita. Karena hari Tuhan yang sedang kita tunggu-tunggu itu sudah makin mendekat dan makin mendekat. Dan berbahagialah jikalau Yesus sebagai buah sulung kebangkitan, tidak ada yang perlu kita khawatirkan dalam kehidupan ini. Haleluya, mati ataupun hidup kita ada di dalam Tuhan. Mati pun kita mati di dalam Tuhan. Kalau kita hidup dalam Tuhan, sama-sama kita diobatkan, diberikan satu tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya. Dan saya sudah kutip kemarin juga saudara, dan orang yang tidak bertobat, yang tidak percaya, hidup dalam dosa dan kejahatan, pada waktu mereka mati, kembali mereka dimasukkan ke dalam kerajaan maut. Maka itu sebabnya ini yang disebut sebagai kebangkitan kedua. Kebangkitan pertama itu kebangkitan dari orang-orang benar, orang-orang percaya. Tapi ada kebangkitan yang kedua, itu ditulis di dalam Alkitab. Saya bacakan supaya kita paham, kita mengerti. Ini Wahyu 20 mulai ayat 11, ini kebangkitan orang-orang berdosa yang tidak percaya Tuhan, yang hidup tanpa Tuhan. Meskipun mereka mati, tapi mereka mati tidak di dalam Tuhan. Dikatakan begini, aku melihat suatu takhta putih yang besar, dan dia itulah Yesus Kristus yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Ini orang berdosa, ini orang-orang jahat yang dihakimi di hadapan takhta putih yang besar, tidak bisa mengelak. Karena yang mengadili itu bukan manusia. Yesus sendiri sebagai hakim yang besar itu. Lalu saudara, dia akan memberikan penghakiman yang murni. Lalu dikatakan, laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Sebab banyak orang sejak dulu, ya, banyak yang mati di laut, tenggelam di kapal, macam-macam. Yang sudah lama mati, akan dibangkitkan mereka dari laut. Lalu dikatakan, maka laut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatan. Dikatakan di sini, dan maut dan kerajaan maut. Ini yang dikuasai oleh iblis tadi saya sebutkan. Begitu banyak sekali orang yang ada di dalam kerajaan maut. Tapi pada hari kebangkitan kedua, mereka dibangkitkan semua. Dibangkitkan lalu diperhadapkan kepada hakim, itulah Yesus. Lalu Yesus mulai menghakimi yang mati di laut. Dan yang ada mati mungkin sudah begitu lama ada di dalam kerajaan maut. Ada di Hades. Termasuk si orang kaya dalam Lukas 16. Mereka dibangkitkan semua. Dibangkitkan dulu. Sebab harus ada penghakiman. Setelah dibangkitkan, Tuhan menunjukkan
kejahatan mereka, dosa yang mereka lakukan. Sebab ada dalam buku yang sudah tertulis. Tidak ada yang tersembunyi, semua terbuka di hadapan Tuhan. Ini kesalahan kamu, kamu tidak percaya, kamu tidak bertobat, sudah mendengar Injil, kamu masa bodoh dengan semuanya itu. Kamu tidak peduli akan Allah dan sebagainya. Ini lihat, mereka dibangkitkan. Lalu dihakimi. Karena Tuhan itu sebelum masuk di neraka, dihakimi dulu dengan adil. Dan dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Dan lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Maut dan kerajaan maut. Orang yang telah dikuasai iblis dilemparkan dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Ini. Tapi saya dan saudara, oh puji Tuhan, sudah tidak ada di situ. Tidak ada di situ. Karena apa? Karena kita sudah diselamatkan. Hari kebangkitan Tuhan Yesus yang kita rayakan pada saat ini. Kita lihat bahwa Yesus merebut kunci kerajaan maut itu. Dan saya dan saudara bisa percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita dipindahkan dari maut, dipindahkan kepada kehidupan yang kekal oleh kematian dan kebangkitannya. Oleh kematian dan kebangkitannya, kita dilahirkan baru. Luar biasa. Dulu kita anak dunia, dulu kita anak setan. Tapi sekarang lahir baru, kita jadi anak Tuhan. Maka Tuhan menyediakan kepada kita pengharapan yang luar biasa. Tidak ada tandingannya. Tempat yang tidak akan binasa. Tempat yang tidak cemar dan tidak layu. Lalu tidak berhenti di situ. Yesus sudah menunjukkan kebangkitannya. Maka itu tandanya orang yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Tubuh yang sama seperti Tuhan Yesus. Haleluya. Oh luar biasa. Kita bisa terbang kemanapun. Tidak bisa dihalangi oleh tembok. Sebab tubuh penuh kemuliaan. Waktu Yesus dia bangkit. Tiba-tiba di dalam suatu ruangan yang ditutup rapi. Ditutup karena takut kepada orang Yahudi. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Hei, damai sejahtera bagi kamu. Masuk dari mana ini? Ya, tidak tahu. Semua sudah ditutup. Itu namanya tubuh kemuliaan. Tidak dapat dibatasi dengan tembok, dengan waktu, tidak. Itu tubuh yang Allah berikan kepada saya dan saudara. Ini tubuh ini, saudara-saudara, waduh, saya sudah 68 kemarin ini. Tapi sudah mulai, kerasa ini buku-buku tulang ini sudah mulai tidur. Kalau ini bisa sakit, inilah memang tubuh manusia. Ya, banyak sekali kelemahan. Ya, makan ini takut kena kolesterol, takut darah tinggi. Ini macam-macam. Sebab memang tubuh ini saudara, tubuh yang memang kita miliki dari Adam dan Hawa. Tapi tubuh ini nanti akan lenyap. Kalau kita mati atau Yesus datang, diobakan. Dan tubuh yang baru itu tidak mengenal sakit penyakit. Haleluya. Tidak mengenal susah. Tubuh ini bisa tembus tembok. Tubuh ini penuh dengan kemuliaan saudara-saudara. Oh, tubuh ini tidak dapat diintervensi oleh iblis. Tidak bisa. Tubuh ini adalah tubuh sama dengan Tuhan. Bayangkan siapa kita. Sampai nanti kita diobakan. Lalu kita menjadi tubuh sama seperti Tuhan. Orang Korea, orang Cina, saudara-saudara. Demi supaya wajah mereka kelihatan halus dan cantik. Mereka rela buang uang begitu banyak. Supaya kulit mereka halus. Supaya wajah mereka cantik. Dioperasi sana sini dan sebagainya. Tidak perlu saudara-saudara. Karena di dalam surga, tubuh kita yang mungkin tidak proporsional. Mungkin wajah kita yang tidak begitu cakep, tidak begitu cantik. Tapi pada waktu tubuh kita diobakan oleh Allah, oleh Tuhan. Tubuh itu penuh dengan kemuliaan. Haleluya. Oh luar biasa. Lazarus yang
penuh koreng dari kaki sampai kepala. Tapi waktu dia nanti dibangkitkan akan menjadi tubuh yang mulia, tubuh yang baru. Itulah yang Allah berikan. Kita tidak bisa bayar itu, saudara. Kita tidak punya uang, kehabisan uang kita untuk mendapatkan tubuh yang baru, tubuh yang mulia. Sebab itu pemberian khusus daripada Tuhan. Maka itu sebabnya hari kematian kemarin dan kebangkitan Yesus kita hargai itu. Kita bersyukur Tuhan, aku sudah dilahirkan kembali Tuhan. Kunci alamat Engkau sudah ambil dari iblis jahanam itu. Dan Engkau sudah bangkit Tuhan. Dan aku juga nanti akan dibangkitkan atau aku akan diobakan. Dan kami akan menikmati keindahan, kemuliaan yang ada di dalam kerajaan sorga kekal selama-lamanya. Haleluya. Anak Allah. Yesus namanya menyembuhkan, haleluya, menyucikan, obat mati, haleluya, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Oh, sebab Dia hidup, amin, haleluya. Oh, oh benar Tuhan, haleluya, sebab Dia hidup, ku tak gentar, oh karena ku tak, oh Dia pegang hari hidup jadi berarti sebab dia hidup, haleluya. Oh, sebab Dia hidup, amin. Oh, ada hari, oh amin. Sebab Dia hidup, tidak usah kita gentar menghadapi hidup ini. Tidak usah kita takut menghadapi hidup ini. Haleluya. Karena kita tahu, haleluya, amin. Oh, karena ku tahu, oh Dia, oh Yesus, amin. Hidup jadi berarti sebab sekali lagi, sebab Dia hidup, haleluya, amin. Oh, sebab Dia hidup, amin. Oh, harga hari, amin, haleluya, sebab Dia hidup. Oh, ku tak gentar, oh karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup jadi berarti, oh hidup jadi berarti sebab Yesus hidup, Yesus hidup, haleluya, haleluya, haleluya. Oh,
We cause the thunder to be but Jesus see but faith Lord and Lord. We cause it to Lord and I pray. We cause that but that be Lord. We got the sample but we got one great glory. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Rialaba Sakalaba. Riana Sakalaba. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan mengingatkan kami Tuhan atas kebangkitan-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, Yesus, 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 haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus, Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Tanamkan firman di dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini hari kebangkitan-Mu Tuhan. Kami ada sampai ini Tuhan. Ini semuanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, 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 haleluya Yesus. Yesus, 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 haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Supaya kami bukan hanya sebagai pelaku, supaya dengan firman-Mu Tuhan, kami sebagai pelaku-pelaku akan firman-Mu Tuhan. Supaya kami sebagai Tuhan, kami serahkan semua hidup ini kepada-Mu Tuhan. Tanamkan di dalam kehidupan kami firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu Tuhan ada pelita buat kaki kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati Bapak Gembala kami Tuhan. Pakai Bapak Gembala kami lebih heran lagi Tuhan. Kami terima kasih bersyukur. Sebentar kami akan memberi korban persembahan. Engkau balas sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kami naik berterima kasih dalam nama Yesus bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin.